Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci dengan nomor induk mahasiswa 2020-26052. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Peradaban Islam sekarang ini memang masih tertidur. Aromanya sedikit tertutupi oleh gemerlapnya peradaban Barat. Peradaban Barat saat ini terlihat begitu gagah dengan kemajuan materi yang mereka capai, yaitu tidak terlepas dari pesatnya perkembangan kegiatan ilmiah yang tertuang dalam penelitian-penelitiannya. Sementara umat Islam masih belum menemukan geliat dahsyat gerakan ilmiahnya kembali seperti halnya yang dirasakan oleh Ibnu Khaldun, Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, dan ulama-ulama lainnya yang menandai puncak kegemilangan peradaban Islam. Namun, yang seperti dikatakan oleh Profesor Dr. Ali Goma Muhammad, peradaban Islam yang tertidur itu pasti akan bangun lagi dari tidurnya. Sekarang, perlahan-lahan geliat untuk membangkitkan peradaban Islam yang tertidur itu mulai muncul. Salah satu gerakan yang terlihat jelas adalah proyek Islamisasi pengetahuan, karena gerakan keilmuan yang pesat merupakan cikal bakal kemajuan peradaban. Kebangkitan Islam sudah mulai sejak abad ke-19 Masehi dan terus menunjukkan gairahnya pada awal abad ke-20 Masehi. Terhadap serangan mereka yang menganggap mustahil sebuah peradaban Islam dapat bangkit kembali, atau sebagian karena terpecah belahnya bangsa-bangsa beragama Islam satu sama lain dalam hampir semua sektor kehidupan. Justru dinamika pertentangan itu sendiri yang akan membesarkan Islam menjadi hampir satu peradaban di dunia. Pengamatan Islam selama ini sedikit-dikitnya satu abad sudah cukup untuk menambahkan keyakinan akan kebesaran peradaban Islam. Kebesaran material yang diwariskan kepada dunia dalam bentuk legasi arsitektur penuh kemegahan, atau dari Masjid Pualam Biru di Turki hingga Taj Mahal di India. Keagungan rohani yang dilestarikan dalam kepustakaan yang masih berjuta-juta dalam bentuk naskah tulisan tangan dan belum dicetak, serta dalam tradisi penurunan ilmu-ilmu dan nilai-nilai keagamaan dari generasi ke generasi dengan hasil terpeliharanya kebulatan pandangan hidup kaum muslimin hingga kini dan kelengkapan yang ada pada masa lalu peradaban Islam yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan peradaban Islam yang baru di masa depan. Dan adapun faktor yang menyebabkan kebangkitan kembali peradaban Islam. Yang pertama, tentang kemunculan sejumlah partai dan kelompok Islam yang menyerukan Islam secara umum atau menyerukan kebangkitan dengan asas-asas Islam. Yang kedua, pemahaman umat akan permusuhan nyata negara-negara kafir terhadap Islam dan kaum muslim. Yang ketiga, kedudukan dan posisi tawar kaum muslim terus menukik turun. Kemiskinan, kehinaan, penyakit, dan sebagainya terus menyebar di tengah-tengah kaum muslim di dunia. Hal itu menyebabkan kaum muslimin mulai berpikir mengenai metode menyelesaikannya dan mulai berjuang demi kebangkitan. Dan yang keempat, munculnya sistem-sistem tirani yang terus menimpakan kekanan, siksaan, paksaan. Hal itu menyebabkan kaum muslim mulai berpikir tentang perubahan, mencari metode paling efektif yang bisa mengantarkan kepada kebangkitan yang benar serta membebaskan dari ketidakadilan dan kejahatan. Salah satu syarat mutlak bagi kebangkitan kembali sebuah peradaban di dunia sudah terpenuhi oleh peradaban Islam, yaitu persambungan elemen-elemen kehidupannya sehingga membentuk kerangka tangguh bagi kebangkitan kembali Islam itu sendiri. Elemen-elemen itu sebagaimana digambarkan dari persambungan warisan material yang begitu megah, untuk kemudian diantarkan oleh kaum rohani yang sudah lestari ke gerbang kebangunan kembali oleh kelengkapan yang telah berkembang dalam dirinya.
membentuk bagian-bagian yang berurutan dari gambaran terpenuhinya persyaratan kebangkitan kembali peradaban Islam itu. Hasilnya dapat kita amati dari perkembangan yang terjadi sekarang ini. Dari meningkatnya kegairahan untuk melakukan peribadatan di kawasan Asia Tenggara atau penuhnya masjid-masjid, ramainya forum-forum keagamaan Islam, dan sebagainya. Tanda-tanda kebangunan kembali peradaban Islam sudah tampak sehingga mudah saja orang menjadi terbuai untuk turut memproklamasikan Islam. Kesulitan terbesar untuk melakukan proyeksi itu adalah memperkirakan aspek-aspek mana saja yang akan tinggal dari manifestasi kehidupan beragama kaum muslimin yang ada sekarang. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.